Shalom adik-adik. Kita kembali lagi di Bada Online Sekolah Minggu bersama kakak Mercy dan kakak Ali. Oke, sebelum kita mulai, kita akan tanya dulu kabarnya adik-adik dulu. Iya bener kan udah kelamaan di rumah harus ditanyain dulu kabarnya gimana. Betul sekali. Ayo kita tanya, gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Kalian harus tetap bersuka cita di rumah karena masih pandemi ya, masih Iya benar, masih belum bisa ketemu. Harus bersuka cita tetap di dalam rumah walaupun stay at home. Oke. Betul. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dulu, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas perlindungan-Mu, atas kasih karunia-Mu pada kami semua anak-anak-Mu. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sa bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan Aku bisa. Kita ulangi lagi ya. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, Berkarya. bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan Aku bisa. sa Sa aku bisa. ta bertalenta. Bersama Tuhan Aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Masih semangat adik-adik? Masih dong. Masih dong. Tetap bersuka cita di rumah karena kita adalah teristimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ulangi lagi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa.
adik-adik, sebelum itu kita akan naikkan penyembahan kita, tapi habis itu kita akan dengarkan firman Tuhan dari Kakak Regina. Oke, kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan kita. Kita naikkan pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Kakak Mercy akan pimpin kita dalam doa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan oleh hambanya Kakak Regina. Tuhan, berikan kami telinga yang dengar-dengaran dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat di rumah ya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dari malam sampai dengan pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, hari ini kakak pengen kita sama-sama belajar dari dua tokoh Alkitab yang pasti adik-adik udah pernah dengar sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu kakak mau tanya, pernah nggak adik-adik kalau misalnya ditanya sesuatu nih misalnya sama mama, terus jawabnya jujur atau malah bohong? Ayo, lebih sering jawab jujur atau bohong. Nah, dari tokoh ini kita akan belajar mengenai kejujuran. Nah, tema kakak hari ini adalah Aku Anak Jujur. Yuk, kita sama-sama buka di Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ke 16. Tapi kakak nggak akan baca semuanya ya, jadi kakak akan menceritakan secara singkat bagaimana kejadian di perikop ini. Nah, di pasal keempat ini menceritakan bagaimana Kain dan Habel. Kain dan Habel ini seorang kakak adik. Nah, mereka ini adalah kakak beradik yang memiliki atau mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, kemudian pada suatu hari Kain dan Habel ini mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, tapi yang diindahkan cuman punyanya Habel. Nah, Kain ini
seperti iri, terus Kain juga marah, kok cuman punya Habel sih yang diterima Tuhan, kok punya aku enggak. Nah kayak gitu-gitu. Nah terus habis itu tiba-tiba setelah kejadian itu Kain mengajak Habel untuk pergi keluar. Dia bilang gini, "Dek, kita keluar yuk," gitu. Terus Habel jawab, "Hah, emang kita mau kemana, Kak?" Gitu. "Ayo kita pergi ke padang luas banget." Gitu. "Oh yaudah deh, ayo berarti kita mau main dong, Kak." Yaudah, pergilah mereka nih. Pergi, terus tiba-tiba apa coba yang terjadi? Adik-adik ada yang bisa nebak nggak? Ayo, kira-kira diapain tuh Habel ya? Ternyata Habel dipukul sama Kain. Udah dipukul terus ditinggal pergi sama Kain. Nah habis itu ditanya, katanya, "Loh Kain, adik kamu mana? Kok nggak sama kamu?" Gitu. Terus Kain tanya, "Aku nggak tahu, emangnya aku yang jaga adik aku?" Gitu jawabnya. Coba kan berarti dari situ aja Kain itu udah nggak jujur. Tapi Tuhan tahu kalau Kain itu nggak jujur. Akhirnya Tuhan akhirnya menghukum Kain. Menghukumnya itu seperti begini. Kan Kain itu dulu lebih banyak bekerjanya kan petani. Nah akhirnya semua hasil taninya semuanya tuh kayak Tuhan tuh nggak sediain buat Kain karena akibat ketidakjujuran. Nah adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita nggak jujur, misalnya adik-adik ngambil barangnya teman, terus habis itu pas temennya nyari nih, pensil aku di mana ya? Ini aku di mana ya? Terus adik-adik malah bilang, aku nggak tahu, jatuh kali di mana. Padahal diambil. Terus itu nggak jujur, kita nggak bilang kalau oh iya aku yang ambil, maaf ya, aku pikir ini punya siapa atau gimana gitu. Nah terus misalnya juga mama suruh, maksudnya mama minta tolong untuk belikan sesuatu. Nah uangnya misalnya 10.000. Nah terus misalnya suruh beli telur deh gitu. Nah harganya itu misalnya 5.000 misalnya. Nah terus kan berarti kan 10.000 itu ada kembaliannya kan. Kembaliannya berarti berapa? Coba berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5.000 kan kembaliannya. Nah pas ditanya sama mama, loh kok nggak ada kembaliannya? Harusnya kan cuma 5.000 aja dek. Enggak kok mah, harganya udah naik jadinya 10.000. Nah 5.000-nya malah dijajanin atau beli mainan atau apa. Nah sifat yang seperti itu Tuhan tidak suka. Kita harus jadi anak-anak yang belajar jujur supaya Tuhan berkenan dan Tuhan juga memberkati kita. Nah kalau dari ceritanya Kain dan Habel, kita bisa melihat bahwa akibat dari ketidakjujurannya Kain membuat Kain pun kesusahan, harus mengalami banyak hal yang gak enak sama Kain akibat perbuatannya ke Habel. Dan dia pun gak mengakui perbuatannya dia ke Tuhan kalau ternyata dia yang memukul Habel. Seperti itu. Nah jadi ayo adik-adik semua kita belajar untuk belajar jujur dan belajar dari kisah ini supaya kita jangan seperti Kain ya. Harus belajar memberikan informasi atau memberikan kejujuran supaya kita terus diberkati Tuhan dan menjadi anak-anak yang jujur dari masa kecil. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa dapat kakak sampaikan hari ini. Yuk kita sama-sama belajar jujur ya, supaya Tuhan terus mengasihi kita dan Tuhan terus memberkati hidup kita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya firman-Mu boleh terus bertumbuh dalam hati kami, dan ajarlah setiap kami Tuhan untuk kami terus belajar jujur, untuk kami boleh terus mengatakan yang sebenarnya, dan apapun Tuhan yang kami alami, kami percaya bahwa anak-anak-Mu akan menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
Kami berdoa untuk sekolahnya, kami berdoa juga untuk keluarga mereka. Tuhan memberkati, terkhususnya Tuhan untuk hidup mereka. Biarlah dari masa kecil mereka terus mengasihi Tuhan, mereka terus melayani Tuhan, mereka terus menjadi berkat buat teman-temannya di sekolah dan bahkan di keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ini dan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pengumuman. Adik-adik udah selesai kan kita memuji Tuhan, kita udah selesai dengar firman dari Kakak Gina. Nah, sekarang kita akan pengumuman. Pengumumannya ibadah online setiap jam 7 pagi di Ada Jawaban TV. Jangan lupa kalian share ya ke sosial media kalian kalau bisa. Terus kalian bisa ajak adik atau kakak kalian untuk ibadah bareng. Oke, jam 7 pagi, ingat bangun pagi harus tetap semangat dan bersuka cita. Oke, yang kedua, kalian adalah anak-anak Tuhan yang bertalenta dan berbakat. Pasti kalian punya talenta, kalian bisa videoin tuh. Video kalian mau main gitar atau mau main masak, apapun itu. Ntar akan ditampilkan di akhir ibadah. Ya, kirimkan di nomor bawah ini ya. Oke, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah kita. Yuk kakak ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami udah beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang di rumah dan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati keluarga mereka, sekolah mereka juga Tuhan berkati. Mari adik-adik kita angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat. Kiranya Tuhan memberkati sekolah, memberkati keluarga, memberkati masa kecil, dan biarlah di umurnya yang sekarang Tuhan memberkati untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, dan biarlah Tuhan terus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan.